lagi. Eng. Hari ini ada segmen yang berbeda, yaitu sejenis pillow talk, karena kita ada di kamar bedroom atau bathroom bathroom kan. Ini kan akhir-akhir ini ada kasus nCoV-19 namanya, nama kerennya gitu loh. Bukan si camar 19 ya. Nah, kita akan tanya-tanya something dengan ini cawan apoteker loh. Kita tuh sebagai orang awam tuh kepo. Yes. Kepo. nCoV-19 itu apa? Ya, coba jawab tuh Kak. Pertanyaan orang awam. Apa itu corona? Atau biasa disebut COVID-19? Dia tuh sejenis virus yang merupakan dia tuh termasuk keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran nafas bagian atas. Jadi gejala itu dari ringan sampai dia sedang. Nah, virus ini tuh awalnya berasal dari kota Wuhan di Tiongkok pada bulan Desember 2019 kemarin. Yes. Dan sekarang sudah menyebar ke negara-negara lain termasuk ke Indonesia. Terakhir ya malah Indonesia. Iya, terakhir kayaknya Indonesia bagian terakhir yang dimasukin dengan tur dunianya virus corona. Ibaratnya virus corona itu maruk ya. Ya. Silakan masuk, langsung. Dan sekarang tuh sekitar ada 400 berapa itu udah pasien positif. Lalu mana? Nah, setelah kita mengetahui nCoV itu sendiri apa, nah biasanya tuh apa sih gejala yang muncul yang dirasakan? Maksudnya orang awam gitu loh, biar tahu isyaratnya medis kayak apa kayak gitu kan. Biasanya orang awam kan apa sih itu? Lockdown aja nggak tahu. Gejala biasanya sering timbul itu ada demam, batuk, kemudian dia tuh kesulitan bernafas, kemudian hidung tersumbat, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Nah, yang paling sering itu karena virus ini menyerang saluran nafas, jadi dia lebih ke sesak nafas. Itu untuk gejala yang sering timbul pada orang-orang seperti itu. Tapi bingung juga ya kalau maksudnya kalau orang itu ada riwayat sesak napas, nanti dikirain nCoV lagi, ya kan? Iya sih, cuma kalau dari virus ini kan dia masa inkubasi atau masa apa ya, masa tumbuhnya virus dalam tubuh kita itu kan selama 14 hari. Jadi itu biasa bangkitnya virus itu selama 14 hari setelah dia masuk ke tubuh kan. Jadi untuk ini sih juga bisa disertakan dengan demam tinggi, biasa tuh juga perlu diwaspadai lah. Oke, and then pertanyaan yang ketiga, apakah sudah ada obat ini? Kan pertanyaan masyarakat itu apa? Ada obatnya nggak? Kalau untuk obat sih belum ada, karena virus ini sendiri kan maksudnya baru terjadi pada bulan Desember ini kan. Kalaupun ada, mungkin paling cepat itu mungkin tahun depan lah, 2021 itu kemungkinan ada. Cuma untuk saat ini sih belum ada pengobatannya. Tapi kita bisa mencegah dengan kita bisa menggunakan obat kayak multivitamin dan suplemen untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. Dan kalau kita ini kekebalan tubuhnya baik, tubuh kita sehat, itu tuh insya Allah nggak bakal terkena dengan itu virus itu kemungkinan bakal dilawan oleh tubuh kita sendiri gitu. Kalau kitanya sehat, kekebalan tubuhnya baik, Berarti secara langsung harus meningkatkan imun. ya imun kita sendiri itu harus dijaga. Ada orang juga sebagian yang ini salah menggunakan obat. Katakan ada salah satu obat yang dia itu sebenarnya obat untuk malaria, tapi ada orang yang entah itu dari mana katanya itu bisa digunakan untuk menyembuhkan atau mengurangi dari resiko virus corona itu sendiri. Padahal itu sebenarnya kan obat keras, itu harus dibeli dengan resep dokter. Dan kalau dia dipakai dalam jangka panjang itu juga dapat menyebabkan ada efek samping tertentu yang malah berbahaya gitu kan. Nah, memang ada itu obat kadang katanya digunakan untuk yang orang memang udah positif terkena penyakit virus corona ini sendiri. Jadi kalau orang yang masih belum terkena, masih belum positif, itu tuh ngapain kita beli obat itu gitu. Nah, itu tuh juga nggak bisa untuk mencegah. Jadi itu tuh obat yang digunakan biasa sih, ada juga kayaknya udah digunakan untuk yang positif corona, tapi belum ada penelitian lagi bener-bener nggak sih itu tuh bisa untuk menyembuhkan virus corona. Sedangkan obat yang itu tuh untuk obat anti malaria.
Berarti jangan salah digunakan. Terus tiba-tiba kalian menyetok kloroquine Iya. kayak gitu ya kan? Dan nanti mubazir, nggak guna gitu. Iya, soalnya nanti ada efek samping tersendiri bagi tubuh kita tuh, malah daripada manfaatnya, efek sampingnya tuh malah lebih berbahaya kayak gitu. Kalau kita memang kita kan sebenarnya nggak butuh obat itu gitu, kenapa kita harus beli kayak gitu kan? Hanya karena ada isu-isu kata dia bisa untuk ini corona kan, tapi kan dia nggak digunakan untuk pencegahan. Jadi itu digunakan untuk yang positif corona itu pun belum pasti memang digunakan. Belum pasti. Tapi kalau terlanjur nih orang luar mengkonsumsi itu, apa sih dampaknya? Maksudnya efek sampingnya apa? Efek samping bila dia itu diminum dalam jangka panjang itu bisa menyebabkan kelainan pada mata, bisa menyebabkan kebutaan dan juga bisa menyebabkan gagal jantung. Jadi itu memang resikonya itu lebih besar daripada manfaatnya gitu. Untuk hanya untuk pencegahan aja. Itu memang nggak bisa untuk itu. Kata kakaknya nggak bisa untuk itu, nggak bisa. Tapi awal mula obat ini direkomendasikan itu dari mana? Dari lembaga mana? Atau WHO kah? Atau pemerintah? Atau negara mana kayak gitu? Kan kita jadi kepo kok langsung pencetus obat kloroquine bisa menyembuhkan nCoV-19 kayak gitu. Itu tuh sebenarnya berdasarkan dari informasi-informasi ini aja sih. Ada pemerintahan bilang di beberapa negara itu ada yang pakai obat kloroquine itu untuk diberikan kepada pasien yang udah positif corona dan itu bisa sembuh dan kondisinya itu membaik. Ingat, untuk yang positif corona, bukan untuk yang pencegahan. Nah, di beberapa negara itu memang pakai itu. Dan setelah itu kita udah tahu kloroquine kayak apa ya kan. Nah, bagaimana sih cara pencegahan dari nCoV ini biar nggak tertular atau terinfeksi kayak gitu? untuk pencegahan sih sebenarnya mudah ya, mudah sih enggak juga sih. Maksudnya kita sering cuci tangan, pakai sabun dengan air mengalir, kemudian pokoknya jaga kebersihan, terus hindari menyentuh hewan liar atau unggas kayak gitu kan, terus hindari sering menyentuh bagian muka kayak mulut, hidung segala macam. Kemudian gunakan masker saat kita bepergian. Terus untuk sementara sih kayak hindari dulu kerumunan orang banyak kayak itu. Kalau memang nggak ada kepentingan yang memang sangat penting, itu tuh lebih baik menghindari kerumunan orang banyak, mending di rumah atau segala macam. Stay at home bahasa kerennya ya kan? Home. Stay at home. Ya, tapi kalau ada ibu-ibu yang kalau di rumah tuh udah bahasa Jawanya gerisingan ya. Udah mau ngapain keluar gitu. Ada kan? Ada kasus kemarin beberapa orang yang udah dibilang di rumah aja atau bagaimana, tapi kan ya apalagi kayak orang Indonesia kayak gini kan, dia harus misalnya kalau dia pekerja memang buruh atau apa, kalau dia nggak kerja dia mau makan apa gitu kan. Jadi ya memang susah untuk kita mau di rumah aja itu susah kayak gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Nah, kan banyak nih. Kemarin aku sendiri pergi ke, kalau di Solo kan kayak Agung Jaya, kayak Cipta Kimia. Itu Masya Allah, alkoholnya memang ada. Dulu harganya itu sekitaran 35.000 1 liter. Iya, 1 liter. Tapi sekarang 85.000 1 liter. Nah, itu kan berarti banyak yang memborong kayak gitu kan, kayak buat bisnis hand sanitizer kayak apa, tapi kan tanpa merek, maksudnya tanpa etikat WHO atau gimana cara pembuatannya kan nggak tahu kita, yang sterilitasnya itu sendiri. Nah, berhubung ini pertanyaan terakhir dan saya ingin bertanyakan hal ini, lebih baik cuci tangan pakai sabun atau pakai hand sanitizer tinggal semprot tanpa bilas? Oke, kalau menurut saya sih ya lebih baik dia menggunakan sabun. Karena apa? Kalau sabun itu dapat digunakan berulang kali. Kemudian
residu kuman yang sudah mati itu ikut mengalir sama air gitu kan. Kemudian dia tuh ramah, bisa digunakan untuk semua orang, dan kandungan antiseptiknya itu dalam sabun itu tidak bakal berkurang atau bertambah gitu. Dia bakal, misalnya dia ada antiseptiknya apa, konsentrasi sekian, dia konsentrasi juga bakal sekian gitu kan. Kemudian itu efektif membersihkan tangan yang terlihat kotor maupun yang kayak kelihatan bersih aja gitu. Sedangkan kalau hand sanitizer sendiri itu tuh kayak pilihan lain kalau kita misalnya memang nggak ada di rumah, misalnya gitu, lagi bepergian gitu, susah kan kita untuk membawa sabun atau apa, itu kita bisa menggunakan hand sanitizer. Cuma kalau kita sering menggunakan hand sanitizer itu kan juga beberapa orang itu bisa menyebabkan kulitnya menjadi kering dan sensitif segala macam gitu kan. Dan misalnya kalau kita hanya pakai hand sanitizer tanpa mencuci tangan, itu pun residu penyakit, residu virus yang sudah mati itu kan tetap berada di tangan gitu kan, dia nggak hilang gitu, karena kita hanya menggunakan antiseptik aja, nggak dengan cuci tangan lagi gitu. Jadi sebaiknya itu mencuci tangan aja menggunakan sabun. Sabun pun kamu gunakan berkali-kali itu pun tidak masalah kalau gitu. Kalau hand sanitizer kan takutnya nanti juga ada resisten juga kan ke dalam sama virusnya itu sendiri kan. Jadi nanti kamu pun kalau kamu pakai hand sanitizer, virusmu nggak bakal mati gitu, karena dia udah kebal dengan antiseptiknya itu sendiri. Oh gitu. Dari tadi mbaknya kan bilang resisten. Apa sih resisten itu? Kan jadi wong awam kan jadi bingung ya. Resisten apa sih? Resisten itu kayak misalnya gini, dulu kamu sakit gitu kan, terus kamu dapat obatnya ini gitu kan, terus kamu minumnya misalnya kamu nggak habis minum. Nanti kalau kamu sakit lagi, terus kamu dikasih obat ini lagi, nah itu tuh virus sampai yang ada di dalam itu dia nggak bakal mati gitu loh. Dia tuh udah kebal dengan obatnya itu gitu. Jadi dia nggak bakal mati lagi kalau kamu misalnya pakai hand sanitizer terus menerus gitu kan. Jadi kayak udah terpapar terus menerus kan. Jadi virusnya ini kayak ya udah biasa aja kayak gitu intinya. Itu pas kamu kasih itu lagi, ya udah virusnya nggak bakal mati gitu. Jadi dia tetap bertahan hidup di situ. Ibarat kalau diusir nggak mau pergi ya. Karena dia udah nyaman di sini. Oke, udah segitu aja. Iya. Oke, pilot talk today. Sebaiknya kita harus mencuci tangan sesudah atau sebelum melakukan sesuatu atau pekerjaan sesuatu kayak gitu. Laptopku. Agar kita itu terhindar dari virus. Yang nggak bisa terhindar dari virus juga. Penting daya imun kita juga harus baik. Harus jaga imun dengan konsumsi apa tadi kak? Konsumsi apa? Multivitamin. Ya. Dan apa itu namanya, suplemen untuk daya tahan tubuh, untuk kekebalan tubuh. Atau kunyit gitu ya kalau orang biasanya. kurkuma. Kemudian banyak minum air putih. Habis itu bolehlah pagi itu berjemur. Paling nggak 10 menit lah ya. Aku juga 10 menit soalnya. Tapi tadi kesiangan. Oke, itu. Dan ada nih link di atas ini cara mencuci tangan yang baik. So klik itu icon pentungnya. Gimana sih cara cuci tangan yang baik dan benar? So see you, and jangan lupa subscribe, like, dan kalau ingin pilot talk lagi dengan kakak apoteker ini, so komen di bawah ya. Oke, see you. Hola, eng igen gen.